Penasihat hukum terdakwa kasus korupsi proyek BTS Kominfo Irwan Hermawan mengungkap ada pihak yang mengembalikan dana 27 miliar rupiah. Sementara Kejaksaan Agung menyatakan belum menerima informasi terkait pengembalian dana 27 miliar rupiah itu. Sebentar dulu, biar ada dokumentasi saya. Kejaksaan Agung menyatakan hingga kini belum mendapatkan informasi soal pengembalian dana 27 miliar rupiah sebagaimana dinyatakan pengacara terdakwa kasus korupsi proyek BTS Kominfo Irwan Hermawan. Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana menyatakan belum ada koordinasi dari pihak terdakwa Direktur Solitex Media Energy Irwan Hermawan mengenai pengembalian uang ini. Sampai saat ini belum menerima informasi mengenai pengembalian. Ya, belum menerima. Ya, kalau ada isu sudah dikembalikan itu jawab sampai saat ini detik ini belum kami menerima. Tapi saya apapun yang disampaikan untuk kebaikan, untuk dalam proses hukum penegakan hukum menjadi lebih bagus ke depannya, silakan. Kami welcome. Silakan datang ke kantor Kejaksaan Agung dan semua orang sudah tahu kan, atau di Kejaksaan Negeri Selatan karena sudah ada dalam tahap proses persidangan. Ya, di mana aja kami siap menerima. Tidak harus ada koordinasi sejak lebih awal karena kan yang ini biasa di kita, penerimaan uang dari pelaku tindak pidana atau dari tersangka, dari terdakwa bahkan dari terpidana kapanpun dalam satu proses penegakan hukum ini hal yang biasa. Pengacara terdakwa kasus korupsi proyek BTS Kominfo Irwan Hermawan Magdir Ismail menyatakan hari Selasa kemarin pihaknya menerima pengembalian uang sebanyak 27 miliar rupiah. Magdir menyebut uang tersebut dikembalikan oleh pihak swasta. Melalui pesan singkat ke Kompas TV, Magdir mengatakan benar diserahkan kemarin oleh pihak swasta. Uang kami terima dalam bentuk mata uang asing dolar Amerika. Uang tersebut kami simpan di tempat yang aman. Kami belum memberitahu kejaksaan secara resmi. Pengembalian uang 27 miliar rupiah hanya berselang sehari setelah Menpora Dito Aryo Tejo diperiksa Kejaksaan Agung. Senin kemarin, Dito Aryo Tejo diklarifikasi Kejaksaan Agung soal isu aliran dana 27 miliar rupiah yang diduga terkait kasus BTS Kominfo. Nama Dito sempat disebut dalam berita acara pemeriksaan terdakwa korupsi proyek BTS Kominfo Irwan Hermawan. Dalam BAP-nya, Irwan Hermawan menyebut Dito sebagai salah satu pihak yang ikut menerima aliran dana dalam kasus BTS Kominfo pada November-Desember tahun lalu. Uang tersebut diduga untuk mengamankan penyidikan kasus korupsi BTS Kominfo di Kejaksaan Agung. Dito telah membantah dirinya menerima uang 27 miliar rupiah. Pak Dito, itu 27 miliar buat pengamanan perkara Pak ya? Pak, 27 miliar itu buat pengamanan perkara bener? Pengamanan perkara BTS? Untuk materi yang berwenang ya? Perkara BTS nggak cukup 27 miliar. Anda benar kan terima ke itu? Dalam sidang perdana kemarin, Komisaris PT Solitex Media Sinergi Irwan Hermawan didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dan memperkaya diri sebesar 119 miliar rupiah dari proyek BTS 4G Kominfo. Tim Liputan Kompas TV. Pengacara terdakwa kasus korupsi proyek BTS Kominfo Irwan Hermawan mengungkap ada pihak yang mengembalikan dana 27 miliar rupiah satu hari setelah Menpora Dito Aryo Tejo diperiksa Kejaksaan Agung. Lalu bagaimana dampak hukum pengembalian uang ini? Kami akan bahas bersama pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam. Baik, Pak Heri, ini menarik karena Kejaksaan Agung mengusut aliran dana 27 miliar rupiah dengan meminta klarifikasi dari Menpora Dito Aryo Tejo. Tapi tidak berselang lama, satu hari bahkan ada pihak yang disebut oleh pengacara terdakwa mengembalikan uang dengan jumlah yang sama, 27 miliar rupiah. Anda membaca situasi ini bagaimana? Ya itu kita nggak tahu detail ya Mbak, apakah itu memang suatu kebetulan semata atau memang ada hubungan langsungnya ya. Itu yang akan kita tunggu nanti mungkin pemberitaan selanjutnya dari sorongnya nanti dari Kejaksaan Agung lebih tepatnya. Tapi yang mau saya soroti adalah apakah misalnya terbukti ada satu kegiatan atau tindak pidana korupsi dan kembalian terhadap uang hasil
korupsi tadi, apakah itu kemudian menghapuskan sifat perbuatan pidana korupsinya atau tidak? Mhm. Ya, yang pasti adalah di Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 31 tahun 1999, Junto 20 tahun 2001, itu kan di pasal 4 mengatakan bahwa pengembalian uang hasil kerugian tindak pidana korupsi tidak menghapuskan perbuatan pidananya. Ya. Itu tidak ada pengaruhnya begitu ya. Mhm. Dan biasanya kalau kita mau bicara tentang reward harusnya bukan pada saat orang itu sudah diketahui proses tindak pidana korupsinya dijalankan oleh penegak hukum ya, Mhm. tapi mungkin pada proses pencegahan. Jadi kalau ada berupa reward itu bukan pada saat penegakan hukumnya sudah berlangsung. Karena dalam tahapan KUHAP itu kan ada penyelidikan, ada penyidikan ya, Ya. Mbak. Mungkin jauh sebelum masuk ke tahap penyelidikan dan memang dengan niat baik dari orang tersebut mengembalikan uangnya, mungkin saja hal ini kan jadi satu pertimbangan penyidik untuk apakah meneruskan atau tidak meneruskan dan lain sebagainya. Dan di Mhm. sisi yang lain, yang dikembalikan senilai A katakanlah, Ya. apakah nilai kerugian negara yang ditimbulkan itu memang A atau melebihi dari A tadi? Hmm. Nah, ini kan penting untuk kita ketahui bersama ya, jangan sampai ingin menggugurkan perbuatan pidananya dengan mengembalikan nilai yang tidak setimpal. Nah, Mhm. ini juga menurut saya kita nggak hanya bicara hukum itu sebagai legal justice, tapi ada moral justice dan social justice, Ya. Mbak Cynthia. Mhm. Mhm. Jadi siapapun yang mengembalikan uang 27 miliar rupiah itu harus diusut sejauh mana, Pak Heri? Tetap, karena sekali lagi ini bukan berarti dengan mengembalikan selesai. Ini kan saya tadi sudah katakan di Undang-Undang Tipikor mengatakan demikian ya. Mhm. Nah, tahapan mana dia mengembalikan itu? Oke. Kalau ternyata ada dari 4 pelaku kejahatan, 3 sudah diproses hukum dan Mhm. satu dia mengembalikan karena mengetahui yang 3 diproses. Ini bagaimana sih fairness-nya dan juga kita kembali kepada legalitas hukum pasal 4 tadi, kan begitu ya. Oke. Undang-Undang itu sudah tegas menyatakan itu tanpa pengecualian Mbak Cynthia. Hmm. Jadi tidak bisa menggugurkan, tidak bisa menghapus keterlibatan pihak-pihak yang terkait yang dalam pengusutan saat ini. Betul, betul Mbak Cynthia. Oke. Mungkinkah itu nanti jadi penilaian di tahapan pembuktian atau nanti putusan hakim, Ya. itu sah saja. Tapi bukan berarti itu kemudian menolkan atau mengembalikan sebelum tidak adanya tindak pidana. Hmm. Ini kan jadi hal yang perlu kita kita pahamkan bersama ya, gitu. Oke. Apakah dengan pengembalian uang itu tidak menggugurkan proses hukum yang sedang berjalan, termasuk dengan pihak-pihak yang terkait dalam kasus itu? Tapi untuk mengurangi hukuman apakah bisa? Ya, kalau kita bicara tentang sistem reward and punishment, bahwa stick and carrot katakanlah kalau Mhm. orang berbuat baik kita juga mengapresiasi, dalam batas itu mungkin Ya. ada nilai yang bisa kita pahami secara nilai kewajaran. Tapi sejauh mana berpengaruh dan berapa besarnya, tentunya ya sekali lagi bukan hal yang kemudian melupakan apa yang sudah dilakukan begitu ya. Mhm. 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 Kemudian dari misalnya akan diputus dari 15 tahun penjara kemudian jadi 1 tahun penjara misalnya, itu Ya. kan secara nilai akar logika berpikir juga sangat jauh ya Mbak Cynthia ya. Mhm. Apalagi kita ingatkan bahwa kejahatan korupsi ini sifatnya adalah masif, ini bukan hanya 1, 2 korbannya tapi seluruh warga negara Indonesia. Oke. Dan saya sangat yakin dan percaya banyak masyarakat yang kemudian akan memberikan katakanlah feedback yang keras dan juga Mhm. mungkin negatif ya terhadap pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu. Tapi bagaimanapun ada independensi hakim, kita harus hormati, tapi tentunya hakim harus berhati-hati, tidak hanya bicara tentang intelektualitas juga, tapi Mhm. juga harus tentang nilai moralitas dalam membuat Mhm. putusannya. Bagaimana memahami bahwa korban ini adalah warga negara Indonesia dan misalnya kejahatan korupsi tadi untuk katakanlah hak-hak dasar rakyat yang Ya. terampas, yang harusnya dipenuhi dan terampas ini juga harus jadi pertimbangan menurut saya Mbak Mhm. Cynthia. Informasi soal pengembalian dana 27 miliar ini kan datang dari pengacara terdakwa Iwan Hermawan ya, soal 27 miliar rupiah ini. Kejagung menyatakan saya belum mendapat informasi, Kejagung belum mendapatkan informasi soal itu. Harus dijelaskan seterang benderang apakah pengembalian uang 27 miliar rupiah ini supaya masyarakat dan publik juga tahu ini bukan akhirnya tidak bisa menggugurkan apapun proses hukum yang sedang berlaku bagi orang-orang yang terlibat. Ya, selain bukan hanya bersoal masalah yang tadi Mbak Cynthia katakan akan menggugurkan atau tidak perbuatannya, yang jelas tidak bisa menggugurkan. Ya. Tapi yang penting adalah menjaga agar narasi berpikir semacam ini juga dilengkapi dengan proses hukum acara yang benar dan tepat, Mhm. transparan.
akuntabel gitu ya. SOP yang dibuat harus detail, sedetail mungkin siapa yang menerima, berapa jumlahnya, berapa nilai kerugian yang sebenarnya diduga dilakukan oleh si pelaku. Ini kan harus kita buka. Jangan sampai nanti mohon maaf dianggap ini karena domainnya aparat penegak hukum, katakanlah si A yang punya wewenang, ya sudah dengan dia hanya saja cukup. Padahal kan ini tidak merepresentasikan bahwa satu orang itu adalah institusi kan, Oke. atau kedua, ini juga mewakili untuk menjelaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena sekali lagi proses penegakan hukum yang bermarwah, due process of law, tentunya kita harapkan dipegang teguh Mhm. oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Begitu Mbak Cynthia. Oke, karena kan ini kenapa harus ditanyakan soal terang benderang seperti apa? Karena Kejaksaan Agung kemarin menyatakan bahwa kasus aliran dana 27 miliar ini bukan bagian dari kasus korupsi proyek BTS Kominfo yang tengah disidangkan. Ini akankah jadi kasus terpisah atau tetap jadi bagian kasus korupsi proyek Kominfo dan harus dijelaskan seterang apa nanti soal ini Pak Heri? Sampai detik ini pun kita masih bertanya-tanya Mbak Cynthia, Ya. apa kaitannya dengan kasus misalnya BTS-nya Pak Plate kah, atau pemanggilan dari Menpora kemarin kan? Sehingga ini yang harus dibuat jelas dulu, ini kaitannya dengan perkara apa. Bukan berarti ada pengembalian uang kemudian bisa dimaknai secara bebas begitu kan? Ya. Ada subjek dan objek yang kemudian perlu dijelaskan secara publik kepada publik secara terang benderang. Tadi saya sepakat dengan apa yang Mbak Cynthia sampaikan. Bagaimana ini adalah sebuah proses yang bukan transaksional kan? Ya. Ini dan percaya Kejaksaan Agung juga akan memahami hal itu dan secara profesional akan menyampaikan. Mudah-mudahan kita tunggu Baik. ya kapan kita itu terrealisasi ya, dan Ya. saya percaya sudah dihitung betul oleh teman-teman Kejaksaan Agung, jangan sampai melakukan sesuatu yang salah langkah begitu. Baik, pengembalian dana 27 miliar rupiah jangan sampai menggugurkan proses hukum yang tengah berlangsung di Kejaksaan Agung. Terima kasih Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam. Saudara tetaplah bersama kami akan kembali dengan